Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Derajat Riyadi Putra, NIP 2230321, Prodi TMP 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengaturan. Apa itu sistem pengaturan? Sistem pengaturan atau kendali atau kontrol otomatik memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu teknologi. Kontrol otomatik telah menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses-proses dalam pabrik dan industri modern. Karena kemajuan dalam teori dan praktek kontrol otomatik memberikan kemudahan dalam mendapatkan performasi dari sistem dinamik. Mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. Mempertinggi laju produksi, meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin dan membosankan yang harus dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya adalah sistem kontrol otomatik yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ketelitian yang tinggi. Yang kedua adalah harga yang konstan untuk selang waktu tertentu. Yang ketiga adalah harga yang bervariasi dalam suatu rangkuman tertentu. Yang keempat adalah perbandingan yang tetap antara variabel atau besaran. Yang terakhir adalah suatu besaran sebagai fungsi dari besaran lainnya. Contoh-contoh yang sering dihadapi. Satu, cara kerja MCB atau mini circuit breaker yang menghubungkan aliran listrik dari PLN ke instalasi listrik di dalam sebuah rumah. Yang kedua, kontrol manual. Seseorang mengendarai mobil atau motor di daerah dengan kecepatan maksimum 60 km per jam pada kendaraan, maka alat pencatat pengukuran kecepatan adalah speedometer sebagai referensi patokan. Kecepatan maksimum 60 km per jam yang dipasang di jalan tersebut. Yang berikutnya adalah masalah yang sering dihadapi atau yang mungkin timbul. Yang pertama adalah jika air campuran itu tidak hanya digunakan untuk mandi saja, tetapi juga untuk pemakaian yang lebih khusus sehingga memerlukan temperatur yang nilainya lebih tepat. Yang B, jika bak dan alat-alat pengatur aliran keran berada pada lokasi yang berjauhan. Dan yang C, jika yang dikehendaki bukan yang temperatur, tetapi juga besaran-besaran lain. Misalnya, tekanan aliran pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, jika aliran sedemikian besar sehingga sukar dikendalikan oleh keran biasa. Yang ke-E, jika diinginkan temperatur campuran yang konstan ataupun bervariasi pada suatu rangkuman Ranger untuk selang waktu tertentu. Yang ke-F, jika variabel-variabel yang dikendalikan tersebut jumlahnya lebih dari satu dan harus kontrol dalam waktu yang bersamaan. Yang berikutnya adalah keteknikan engineering. Apa sih itu keteknikan engineering? Keteknikan engineering mencakup pengertian dan pengaturan gaya-gaya serta bahan-bahan alam untuk keuntungan umat manusia. Sedangkan teknik pengaturan kontrol engineering berkepentingan untuk mengerti dan mengatur, serta mengendalikan bagaimana lingkungan yang disebut sistem. Untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat, kedua tujuan yaitu mengerti dan mengatur, saling mengisi satu sama lain. Sebab untuk mendapatkan mengatur suatu sistem dengan efektif, maka perlulah terlebih dahulu sistem itu dimengerti dan dibuat modelnya. Teknik pengaturan dilaksanakan berlandaskan dasar-dasar teknik umpan balik feedback dan analisa sistem secara linear dan dengan memadukan konsep-konsep teori jaringan network
teori, dan teori komunikasi. Karena itu, maka teknik pengaturan tak terbatas hanya pada suatu disiplin keteknikan tertentu saja, tetapi juga berlaku untuk disiplin lainnya seperti teknik-teknik. Yang berikutnya adalah apa sih itu sistem kendali? Suatu sistem kendali atau pengaturan adalah hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Hasil ini dinamakan respon sistem termaksud. Sistem kendali atau pengaturan adalah proses pengaturan pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel atau parameter, sehingga berada pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga ranger tertentu. Tujuan utama dari suatu sistem pengaturan atau kendali adalah untuk mendapatkan optimisasi, di mana hal itu dapat diperoleh berdasarkan fungsi daripada sistem pengaturan kendali itu sendiri. Yang berikutnya adalah macam-macam sistem pengaturan. Yang A adalah dengan operator manual dan otomatis. Yang berikutnya adalah jaringan tertutup closed loop dan jaringan terbuka open loop. Yang berikutnya adalah continue analog dan discontinue digital discrete. Yang gede menurut sumber penggerak elektris dan pneumatis, udara, angin, hidrolis, cairan, dan mekanis. Di antara keempat jenis dan kelompok E, pengontrolan secara elektris dan pneumatis atau kombinasinya lebih banyak ditemukan dalam industri maupun aplikasi teknik lainnya. Sistem pengontrolan kecepatan. Uraian dari aksi pengontrolan dapat dinyatakan sebagai berikut. Kecepatan governor disetel sesuai dengan kecepatan yang diinginkan dan tidak terdapat tekanan minyak yang dimaksud dalam sisi silinder. Jika kecepatan yang sebenarnya turun di bawah harga yang diinginkan, maka gaya sentrifugal governor kecepatan mengecil, menyebabkan katup pengontrol bergerak ke bawah, mencatu bahan bakar yang lebih banyak sehingga kecepatan menuju sampai dicapai harga yang diinginkan. Teknik pengaturan. Teknik pengaturan banyak digunakan, contohnya itu di dunia teknik, di pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, sistem peluru kendali, pembangkit listrik tenaga uap. Yang berikutnya adalah di industri, tekanan, temperatur, kelembapan, dan viskositas. Tujuan apa sih memahami teknik pengaturan? Yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam mendapatkan performasi dari sistem dinamika. Yang berikutnya adalah mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. Yang berikutnya lagi yaitu mempertinggi mutu produksi. Yang terakhir adalah meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sering sangat membosankan. Nah, di sini ada 4 penemu teknik pengaturan. Yang pertama adalah James Watt, menemukan kontrol otomatis governor sentrifugal pada kecepatan mesin uap. Yang kedua adalah Minorski, menemukan kontrol otomatis untuk kemudi kapal. Yang ketiga adalah Nyquist, mengembangkan kestabilan sistem loop tertutup pada basis respon loop terbuka terhadap masukan aliran lunak. Yang terakhir adalah Hazen, memperkenalkan istilah servomekanisme untuk sistem kontrol posisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.